Kompleks Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan dijaga ketat usai diserang seorang perempuan berinisial ZA pada Rabu kemarin. Sejumlah mobil barakuda disiagakan di luar area dan pintu masuk utama Mabes Polri. Selain barakuda, anjing K9 juga turut diterjunkan mengamankan Mabes Polri. Anggota polisi yang masuk kompleks Mabes Polri juga diminta untuk melepas jaket dan juga diperiksa. Polisi juga menyiagakan puluhan mobil di sejumlah titik di sekitar Mabes Polri. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar Jalan Trunojoyo masih normal dan tidak ada penyekatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan situasi terkini di Mabes Polri, kita akan bergabung bersama reporter Nadia Hutagalung serta juru kamera Fatan Jauhar. Ya Nadia, bagaimana update pengamanan yang dilakukan di Mabes Polri? Seperti apa kemudian peningkatan pengamanan setelah kejadian yang terjadi kemarin? Iya, Patricia dan juga pemirsa, menurut pantauan kami siang hari ini terkait dengan pengamanan di Mabes Polri memang tampak lebih diperketat usai adanya serangan yang terjadi pada hari Rabu sore hari kemarin. Untuk siang hari ini kami melihat sudah ada puluhan dari petugas begitu yang disiagakan dan berjaga di masing-masing pintu masuk dan keluar. Selanjutnya kami juga ada melihat adanya pagar pembatas begitu di gerbang utama dan juga ada sekitar 2 unit barakuda yang juga sudah disiagakan sejak pagi tadi di kawasan Mabes Polri. Para petugas ini sudah bersiaga, mereka sudah juga menggunakan pelindung ataupun juga pengaman dan terlihat juga sudah memegang senjata. Mereka berjaga di masing-masing pintu keluar masuk, di mana untuk di kawasan Mabes Polri ini sendiri memiliki 3 pintu masuk, di mana untuk pintu masuk yang pertama adalah pintu masuk menuju gedung utama, yaitu pintu khusus untuk Kapolri, dan kemudian pintu kedua adalah di tempat kami berada saat ini, yaitu di pintu yang terdapat adanya jembatan penghubung antara gedung Bareskrim Polri dan juga dengan gedung Mabes Polri. Dan untuk pintu yang ketiga adalah pintu yang bisa dimasuki oleh masyarakat umum tentunya dengan beberapa persyaratan, dan di mana pintu ketiga ini adalah akses masuk dari pelaku teroris yang kemarin melakukan penembakan di kawasan Mabes Polri. Kami akan menginformasikan Patricia dan juga pemirsa secara singkat kronologis terkait dengan penembakan yang terjadi pada sore hari kemarin, di mana sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat terdapat 2 orang begitu terduga teroris yang berada di kawasan Mabes Polri, dan salah satunya adalah seorang perempuan berusia 25 tahun dengan inisial ZA yang kemudian masuk melalui pintu akses ketiga yang tadi kami sebutkan, dan kemudian ia mengaku begitu bahwasanya ingin memberikan surat ke pos Setum Polri, dan kemudian pada saat diarahkan menuju pos tersebut, ZA pelaku tersebut bukan malah menuju ke pos untuk yang sudah diarahkan, ia malah berbalik arah dan juga menuju ke pos utama dan kemudian mengeluarkan senjata api. Dan ia juga melakukan 6 kali tembakan, di mana 2 tembakan adalah mengarah ke petugas yang berada di belakangnya, kemudian 2 tembakan lagi ke arah pos penjagaan utama, dan 2 tembakan lagi ke arah luar begitu. Dan dari tembakan tersebut juga mengenai salah seorang bribda yang melakukan penjagaan di hari sore Rabu kemarin di kawasan Mabes Polri. Dan setelah ia melakukan penembakan, kemudian dari pihak petugas pun juga membalas dan melakukan tembakan hingga akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia. Dan kemudian petugas gegana memeriksa apakah di bagian tubuhnya terdapat bom begitu, dan ternyata setelah diperiksa tidak didapati bom. Dan kemarin malam sudah dilakukan rilis begitu oleh Kapolri Sigit Prabowo, dan juga dikatakan atau dirilis bahwasanya pelaku ZA tersebut merupakan perempuan dengan usia 25 tahun dan
juga ia menyatakan bahwasanya merupakan simpatisan dari ISIS, dan hal itu juga didapati dari adanya unggahan begitu dari media sosial perempuan tersebut atau pelaku tersebut yang mengunggah adanya bendera ISIS. Dan kemudian Listio Sigit Prabowo juga menginstruksikan kepada Densus 88 untuk mendalami hal ini, karena memang pada saat penembakan juga terlihat perempuan tersebut membawa amplop berwarna kuning dan saat ini juga dalam masa pemeriksaan begitu. Dan juga ini banyak begitu dugaan yang mengatakan bahwasanya apakah memang penembakan kemarin ini masih ada hubungannya atau aksi balas dendam begitu terkait dengan aksi bom bunuh diri yang terjadi di Makassar beberapa hari lalu, di mana pada penembakan itu adalah jaringan dari JAD yang juga berafiliasi dengan ISIS. Dan saat ini maka itu kami melihat memang penjagaan terus diperketat, karena disebutkan juga bahwasanya aksi kemarin merupakan lone wolf, yang merupakan adalah aksi terorisme secara individu ataupun juga pribadi, dan memang hal ini perlu diantisipasi dan diperhatikan karena memang sulit untuk mengidentifikasi untuk serangan secara individu yang memang seperti membaur dengan masyarakat. Patricia, sementara kembali ke Anda di studio. Iya, Nadia, bagaimana kemudian dengan pelayanan bagi masyarakat di Mabes Polri? Apakah ini benar-benar sepenuhnya dihentikan atau mungkin tetap berjalan tapi dibatasi? Ya, benar sekali bahwa memang untuk pelayanan di Mabes Polri sampai saat ini masih berjalan, namun memang sangat dibatasi. Untuk masyarakat ataupun orang yang bisa memasuki kawasan Mabes Polri ini hanya memang yang benar-benar memiliki kepentingan penting, dan ini akan diperiksa secara ketat. Di mana untuk awak media saat ini juga sangat dibatasi dan memang tidak diperkenankan begitu untuk memasuki wilayah Mabes Polri, dan diizinkan untuk menunggu informasi di tempat atau di gedung yang berbeda. Patricia, kami akan terus menunggu update terbaru begitu terkait dengan penembakan yang terjadi pada sore kemarin, dan kami akan menginformasikan kepada Anda dan juga pemirsa. Patricia, kembali ke Anda di studio. Baik, Nadia Hutagalung, terima kasih untuk informasi Anda dari Mabes Polri. Tetap berhati-hati di sana. Pemirsa, demikian Nadia Hutagalung serta juru kamera Fatan Jauhar yang melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.